Kali ini, anime Multiverse akan membahas top 12 pendekar pedang terkuat dalam cerita One Piece. 絶対にもう俺は負けねえ Sama seperti Luffy, Trafalgar di Waterloo adalah salah satu anggota Worst Generation dan ia merupakan kapten bajak laut hati. Law adalah salah satu karakter yang memiliki kemampuan berpedang yang baik. Ia memiliki kemampuan berpedang yang hebat dan memiliki pedang terkutuk, Kikoku, yang membuatnya sangat sulit dikalahkan. Ditambah lagi, Law memiliki buah iblis Openomi yang memberikan Law kemampuan yang luar biasa, seperti membuat sebuah dimensi khusus yang dapat digunakan untuk melakukan apapun terhadap tubuh lawan. Law sebenarnya terhitung jarang menggunakan pedang dan hanya menggunakannya di saat terdesak. Bahkan, pada saat dia mengalami awakening buah iblis, Law menggunakan teknik andalannya dengan pedang yang ia miliki. Hal ini bisa menjadi bukti jika Law merupakan salah satu ahli pedang terkuat di cerita One Piece. Fujitora adalah legenda di Angkatan Laut. Saat ini, dia menjadi admiral bersama dengan Ryokugyu. Fujitora adalah pengguna buah iblis Jushi Nomi yang memungkinkannya untuk memanipulasi gravitasi dalam radius tertentu. Ketika menggunakan kemampuan tersebut, Fujitora akan menggunakan pedang andalannya untuk memanggil meteor yang kemudian dijatuhkan di lokasi tertentu. Kemampuan berpedang Fujitora sangatlah dahsyat. Walau ia tidak bisa melihat, tetapi ia dapat merasakan gerakan musuh-musuhnya. Bahkan, Fujitora mampu menahan serangan Doflamingo dan juga Zoro. Sebagai seorang ahli pedang terbaik di Angkatan Laut, Fujitora menjadi salah satu orang yang mungkin bisa bertarung seimbang melawan Dracul Mihawk. Ame no Shiryu atau Shiryu si hujan dulunya merupakan salah satu sipir di penjara Impel Down, tapi dia memiliki kebiasaan yang mengerikan dan kejam untuk menyiksa dan membunuh para tahanan. Sudah tidak bisa lagi dikendalikan. Akhirnya, Magellan memutuskan untuk memecat Shiryu dan menjadikannya tahanan di level 6. Namun, dia kemudian berhasil kabur saat Kurohige muncul. Dan sekarang, Shiryu sudah menjadi bagian dari kru Kurohige. Dan dia juga sekarang memiliki kemampuan buah iblis Suke-Suke yang sebelumnya dimiliki oleh Absalom. Buah iblis ini membuatnya bisa untuk tidak terlihat. Tapi, hal yang membuatnya mengerikan adalah bagaimana keahliannya dalam berpedang. Shiryu memiliki pedang legendaris bernama Raiyu yang sudah membunuh banyak sekali nyawa para tahanan Impel Down. Julukannya sendiri memang berasal dari kemampuan brutal Shiryu dalam menggunakan pedang, dan banyak fans yang berspekulasi jika Shiryu lebih kuat daripada Mihawk. Walaupun sampai saat ini Oda Sensei belum menghadirkan aksinya terlalu banyak dalam cerita. Shimotsuki Ushimaru. Ushimaru merupakan mantan daimyo Ringo. Dia merupakan salah satu pendekar pedang yang tangguh. Sementara itu, Kawamatsu mengatakan gaya berpedang Zoro mirip dengan Ushimaru. Meskipun begitu, kita hanya melihat sedikit saja teknik pedang Ushimaru. Dalam kilas balik pada chapter 1024, kita diperlihatkan Ushimaru mampu menggunakan pedang untuk memotong rantai Yamato kecil. Ada juga sebuah momen di mana dia dan dua daimyo lain, Fugetsu Omusubi dan Uzuki Tempura, memotong batu. Ushimaru saat itu terlihat menggunakan dua pedang. Salah satu hal lain yang membuat Ushimaru dibilang sebagai pendekar pedang terkuat adalah dia merupakan keturunan dari Ryuma. Seperti yang kita ketahui, dalam dunia One Piece, faktor keturunan memang sangat berpengaruh dalam hal kekuatan seseorang. Selain itu, dia juga menguasai Busho Haki dan mengkombinasikannya dengan ilmu berpedang. Roronoa Zoro, salah satu anggota bajak laut topi jerami. Zoro sudah menjadi favorit para fans sejak pertama kali kemunculannya. Dia merupakan orang kepercayaan dari Luffy, dan dia memiliki mimpi untuk menjadi ahli pedang paling kuat di dunia.
Seiring berjalannya waktu, Luffy perlahan mulai mewujudkan mimpinya dan Zoro pun melalui jalur yang sama. Dengan berbagai petualangan yang dia hadapi, tentunya membuat Zoro semakin berpengalaman dan semakin kuat. Zoro menjadi satu-satunya orang yang pernah menggunakan lebih dari satu pedang legendaris. Zoro pernah menggunakan pedang Wado Ichimonji, Enma, Susui, Yubashiri, dan Sandai Kitetsu. Meskipun sekarang Mimin menempatkan Zoro di nomor 9, hal ini bisa berubah seiring berjalannya cerita karena Zoro pun masih terus meningkatkan kekuatannya untuk mencapai posisi puncak dan akhirnya bisa mengalahkan Dracul Mihawk. これからやるのが俺の限界。 Dracul Mihawk. Mihawk merupakan salah satu mantan Shichibukai yang bekerja untuk Angkatan Laut. Mihawk bukanlah pemakan buah iblis. Kekuatannya benar-benar dia dapatkan dari hasil kerja kerasnya. Kekuatan Mihawk sendiri ada pada kemampuan berpedangnya dan pedangnya sendiri, yaitu Yoru. Pedang Yoru merupakan salah satu dari 12 pedang terkuat yang pernah ada. Yonko Akagami ni masaru kengi. Sekai saikyou no kenshi. Meskipun kita jarang diperlihatkan bagaimana Mihawk beraksi dan bagaimana kekuatannya dalam arc Marineford, kita bisa melihat jelas bagaimana dahsyatnya seorang Mihawk. Pertama adalah kemampuannya melihat dari jarak jauh. Contohnya adalah dia tetap bisa melihat Luffy di antara kerumunan bajak laut. Kedua adalah tebasan Yoru yang luar biasa. Bahkan dia mampu menebas air laut yang membeku dengan satu kali tebasan. Mihawk adalah pendekar pedang terkuat di dunia untuk saat ini. Bahkan dia bisa mengimbangi sosok Shanks. Namun karena Oda Sensei belum memperlihatkan banyak aksi dari Mihawk, tetapi keahlian dan kekuatan Mihawk tak bisa diremehkan. そしてこの額35億9000万ベリー。 Akagami no Shanks. Meskipun Shanks hanya memiliki satu lengan, dia mampu menunjukkan kemampuannya dengan sangat baik. Shanks terbukti menjadi salah satu ahli pedang terkuat di sepanjang cerita One Piece. Dalam ceritanya sendiri, Shanks dan Mihawk merupakan rival abadi, di mana mereka sempat sering terlibat pertarungan yang bahkan mampu menggemparkan Grand Line. Namun, persaingan mereka terhenti saat Shanks kehilangan lengannya. Meskipun begitu, Shanks masih tetap mampu menggunakan pedangnya dengan sangat baik. Misalnya, saat Shanks berhasil menahan serangan dari Murakumogiri milik Shirohige, atau ketika dia berhasil menahan serangan Sakazuki saat di peperangan Marineford. Memang masih belum diketahui sampai sejauh mana level kekuatan berpedang yang dimiliki oleh Shanks, tetapi bisa dipastikan dia menjadi salah satu yang terkuat. Kemudian, baru-baru ini, Oda Sensei memperlihatkan sedikit kemampuan berpedang Shanks. Dia bisa mengeluarkan salah satu jurus andalan Roger, yaitu Kamusari. Jurus ini juga memiliki daya hancur yang sangat besar. Hal ini bisa kita simpulkan jika kemampuan berpedang Shanks bisa lebih dahsyat lagi. Kamusari. Edward Newgate alias Shirohige sudah sejak lama dikenal sebagai manusia terkuat di dunia. Dia adalah bajak laut yang selalu mengumpulkan bajak laut yang tersesat dan diangkat menjadi anaknya. Contohnya adalah Ace. Selain buah iblis Gura-Gura, Shirohige juga memiliki pedang legendaris Murakumogiri yang tingkatan pedangnya sama dengan Yoru. Walaupun memang Shirohige lebih mengutamakan kekuatan buah iblisnya, namun dia juga mampu mengkombinasikan kekuatan buah iblis dan juga haki ke dalam Murakumogiri yang dia miliki. Hal ini bisa menjadi bukti jika Shirohige merupakan salah satu ahli pedang terkuat di cerita One Piece. Kozuki Oden merupakan samurai paling kuat di wilayah Wano. Daimyo di wilayah Ringo tersebut pernah menjadi bagian kru bajak laut Shirohige, dan saat menjadi bagian dari Shirohige, dia pernah menunjukkan kemampuannya saat mencoba menyerang Gold di Roger. Namun, memang kekuatan Roger jauh lebih kuat dari Oden. Oden juga pernah menyerang Kaido saat dia kembali ke Wano. Bahkan, Oden menjadi satu-satunya orang yang berhasil meninggalkan bekas luka di tubuh Kaido sebelum Zoro. Oden merupakan samurai yang dikenal karena gaya bertarungnya yang menggunakan dua pedang.
Belum lagi, Oden diketahui memiliki buso haki yang dahsyat yang membuat setiap serangannya memiliki daya hancur yang sangat luar biasa. おでん二刀流桃源突か Sebenarnya, nama Ryuma sudah muncul sejak lama, tepatnya saat arc Thriller Bark. Pada saat itu, Zoro yang menghadapi sosok Ryuma ini dalam bentuk zombie. Tapi, di arc Wano kemudian diketahui jika Ryuma bukan sosok yang biasa. Dia adalah pahlawan dan sudah dianggap sebagai dewa pedang oleh masyarakat Wano. Ryuma juga merupakan orang yang menggunakan pedang Susui sebelum akhirnya diberikan kepada Zoro karena berhasil mengalahkannya. Tapi tentunya Zoro tidak dengan mudah mengalahkannya karena dia harus bertarung dengan bayangan dari Brook. Pencapaian terbesar dari Ryuma dengan pedang Susui miliknya adalah mampu memotong seekor naga. 二刀流極めて Silver's Rayleigh adalah tangan kanan dari sang Raja Bajak Laut, Gold D. Roger. Rayleigh juga adalah salah satu sosok legendaris dalam ceritanya yang masih hidup sampai sekarang. Rayleigh terbukti sebagai salah satu ahli pedang terkuat di dunia. Kemampuannya sempat diperlihatkan di Sabaody saat dia bertarung melawan Kizaru. Meskipun dalam ceritanya, Rayleigh saat ini sudah tidak lagi terlalu sering menggunakan pedangnya. Namun, dalam kilas balik Oden yang diperlihatkan dalam versi animenya, memperlihatkan bahwa saat masih muda, Rayleigh memang memiliki kemampuan yang luar biasa dalam menggunakan pedang. Meskipun usianya sudah tidak lagi muda, Rayleigh sepertinya masih memiliki sisa-sisa kemampuannya saat dia masih muda. 看板続いた 調子に乗るなよ よ少年 Sang Raja Bajak Laut, Gold D. Roger, merupakan orang yang berhasil menaklukkan lautan dan disebut sebagai Raja Bajak Laut. Dia tak memiliki kekuatan buah iblis. Roger hanya mengandalkan haki dan ilmu berpedang di setiap pertarungannya. Dan dari semua pertarungan Roger, dia tak pernah dikalahkan. Seperti yang kita ketahui, Roger bersaing dengan banyak sekali karakter kuat seperti Bajak Laut Rocks, Garp, Sengoku, dan lain sebagainya. Hal ini yang menjadikan Roger sebagai pendekar pedang terkuat yang pernah ada. 白吉ちゃんも偉大だがロジャーもまた計り知れねえ俺は運がいい